wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa laksanakan komprehensif ini dengan sebaik-baik mungkin. Saya Ahmad Fadilah, NPM 21110100398, anggota komprehensif kelompok 63, akan menjelaskan tentang hubungan iman, ibadah, dan etika maupun moral menurut pandangan teori teologi Islam Bapak Profesor Dr. Harun Nasution MA PhD, disusun oleh Ahmad Fadilah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1446 Hijriah 2025 Masehi. Semoga bermanfaat bagi umat Islam dalam materi pandangan teologi Islam ini yang dipaparkan oleh pandangan Bapak Profesor Dr. Harun Nasution MA PhD. Di sini akan lanjut materi yang pertama kita akan bahas, yaitu hubungan iman dan ibadah. Hubungan antara iman dan ibadah merupakan pokok ajaran Islam yang tak terpisahkan menurut Bapak Harun Nasution, seorang pemikir teladan modern Indonesia. Nah, beliau juga membahas tentang iman bukan sekedar keyakinan dalam hati, melainkan harus mewujudkan dalam tindakan yang nyata dalam jiwa kita ini. Nah, termaksud melalui ibadah dalam pemikirannya. Bapak Profesor Dr. Harun Nasution MA PhD berkata dan menekankan bahwa iman harus rasional dan aktif. Tidak cukup hanya bersifat pasif dan dogmatis. Oleh karena itu, ibadah merupakan manifestasi fahiroh dari iman hidup. Iman adalah keyakinan rasional dan aktif menurut pandangan Bapak Profesor Dr. Harun Nasution MA PhD. Dalam banyak tulisannya, seperti Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, menyebut bahwa iman dalam Islam bukanlah iman buta. Ia mendorong penggunaan akal dan dalam beriman, dan menekankan bahwa iman harus melahirkan etika, amal, dan kesolehan sosial. Beliau mengutip dalam suatu kutipan beliau dari bukunya, iman dalam Islam tidak hanya merupakan pernyataan lisan atau keyakinan hati, tetapi juga harus dibuktikan melalui amal dan perbuatan kita dalam sehari-hari. Kutipan Bapak Profesor Dr. Harun Nasution MA PhD. Jadi teman-teman, hubungan iman dan ibadah ini haruslah secara rasional, secara perspektif dan istiqomah kita melakukan iman dan ibadah ini. Ketika kita sudah melakukan iman dan ibadah, maka kita harus menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran untuk mencapai iman dan Islam itu sesuai dengan yang baik, sesuai dengan yang ini Allah kehendakkan, sesuai dengan harapan yang Allah hendakin, sesuai harapan yang Allah bimbing dalam setiap langkah kita. Maka perbaikilah hubungan iman dan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, kita akan lanjut kepada materi berikutnya. Yang kedua masih tentang hubungan iman dan ibadah. Ini poin yang kedua. Ibadah sebagai perwujudan iman menurut Bapak Profesor Dr. Harun Nasution MA PhD, ibadah memiliki fungsi spiritual dan sosial. Ibadah tidak hanya ritual, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan pembuktian keimanan. Bila seseorang mengaku beriman, maka bukti nyatanya adalah ketekunan dalam ibadah dan amal soleh. Ibadah
adalah hubungan antara ruh manusia kepada Allah. Ibadah juga sebagai aktivitas evaluasi kita dalam kehidupan, langsung terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita berdoa, membaca Al-Qur'an, salat, dan puasa maupun ibadah haji. Tentu teman-teman, ibadah juga mendapatkan dampak positif. Kalau kita rajin ibadah, maka hidup kita menjadi tenang. Allah akan selalu hadir dalam jiwa kita. Pikiran kita akan jernih dan sehat dalam memanfaatkan ilmu dan mempelajari ilmu. Dan setiap aktivitas kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah teman-teman, ketika kita melaksanakan ibadah, Allah akan membimbing kita per setiap langkah kita berjalan. Kita tidak tahu ibadah kita bakal diterima atau tidaknya. Kita harus percaya dan yakin bahwasanya dengan ibadah setiap langkah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu perspektif pandangan materi kedua tentang ibadah dari poin materi iman dan ibadah. Selanjutnya kita akan melaksanakan pembacaan materi selanjutnya. Nah, materi ini masih tetap di poin materi hubungan iman dan ibadah, tetapi ini poin materi yang ketiga, pengertian iman. Tadi kita sudah membahas hubungan iman dan ibadah, tetapi tidak cukup dengan pengertian. Tanpa pengertian iman. Iman secara bahasa berasal dari bahasa amana yu'minu imana, yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk yang dikenal dengan rukun iman. Ketika kita meyakini rukun iman, maka kehidupan kita akan menjadi yang lebih baik hingga tertata sampai di akhir zaman nanti, sampai kita meninggal. Iman melibatkan 3 unsur utama. Yang pertama, keyakinan dalam hati, tasdik bil qalb. Tasdik bil qalb adalah keyakinan dalam hati. Ketika kita meyakini dalam hati, maka ketuhanan yang Maha Esa, Allah itu yang Maha Satu. Katakanlah Allah Maha Satu, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua unsurnya yaitu ucapan dengan lisan, iqra bil lisan. Ketika waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk iqra, membaca. Perbuatan dengan anggota tubuh, amal bil arkan. Amal bil arkan, perbuatan secara dengan anggota tubuh. Kita harus mensucikan anggota tubuh kita dengan sebaik-baiknya, tanpa ada satu unsur pun yang kita tidak ketahui. Maka dari itu kita harus mendekatkan diri, membersihkan dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, tetapi ini materi yang keempat, masih tetap di hubungan iman dan ibadah, tetapi ini materi yang keempat, pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa berasal dari kata Arab abada ya'budu ibadan, yang berarti merendahkan diri, tunduk dan patuh. Secara istilah, ibadah adalah segala bentuk perbuatan dan ucapan lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perintah langsung seperti salat dan puasa maupun perbuatan sehari-hari yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, seperti bekerja dan menolong sesama. Maka dari itu, teman-temanku sekalian, kita ada ibadah dua dalam kategori kehidupan. Yang pertama, hablu minallah, kepada Allah lah kita menyembah, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan, dan kepada Allah lah kita berdoa.
dan kepada Allah lah kita bermunajat dan berharap akan pertolongan dari Allah. Yang kedua, hablum minan nas, yaitu menolong sesama. Kita ketika ada tetangga kita yang kesusahan, kalau kita bisa mampu, kalau kita bisa ada kekuatan, maka dari itu bantulah tetangga kita, bantulah mereka yang lagi sedang kesusahan, seperti membersihkan lingkungan sekitar keluarga tetangga kita, menjaga lingkungan RT, RW, dan lingkungan-lingkungan lainnya. Contoh ibadah. Ibadah maddoh adalah ibadah murni, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu mahdoh, selanjutnya ibadah umum, menolong orang lain, belajar, bekerja jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menyermikan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang dibarengi dengan niat ikhlas dan pelaksanaan sesuai tuntunan syariat dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya masih tentang materi hubungan iman dan ibadah, yaitu materi yang kelima. Landasan ayat yang menjelaskan materi hubungan iman dan ibadah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu artinya mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Masih di materi hubungan iman dan ibadah. Nah, ini materi yang keenam. Materi landasan hadisnya. Hadis dalam hubungan iman dan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dalam hadisnya, iman itu terdiri dari lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan mulut adalah satu cabang iman. Nah, ini teman-teman, materi selanjutnya ini membahas tentang hubungan iman dan akhlak. Materi hubungan iman dan akhlak, materi yang pertama. Hubungan iman dan akhlak menurut pandangan Harun Nasution sangat erat dan saling melengkapi. Bapak Harun Nasution menegaskan bahwa iman sejati tidak cukup hanya diyakini dalam hati atau diucap secara lisan, tidak cukup, tetapi harus melahirkan akhlak yang mulia dalam kehidupan nyata. Nah, itulah bukti hubungan iman dan akhlak. Ia mengkritiki kecenderungan umat Islam yang hanya menekankan aspek ritual ibadah, namun kurang memberi perhatian pada pembentukan akhlak sebagai refleksi dari iman yang hidup. Masih dilanjut materi tentang poin hubungan iman dan akhlak. Materi kedua, hubungan iman dan akhlak. Yang materi kedua ini, iman sebagai dasar akhlak. Bapak Profesor Dr. Harun Nasution MA PhD dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya menekankan bahwa akhlak merupakan buah dari keimanan yang benar. Iman bukan hanya percaya kepada Allah, malaikat, kitab, dan seterusnya, tetapi harus menghasilkan perubahan sikap dan perilaku. Iman yang tidak mengubah akhlak seorang belumlah iman yang sebenarnya. Maksudnya,
Ketika orang meyakini bahwasanya di dalam dirinya itu ada iman, maka perbuatan tercela seperti mencuri, berbuat gibah, dan perbuatan buruk lainnya, kalau kita udah beriman tetapi masih melakukan perbuatan itu, maka patut dipertanyakan keimanan kita. Itu menurut kutipan Bapak Profesor Dr. Harun Nasution MA PhD. Teman, lanjut lagi. Hubungan iman dan akhlak lagi, yaitu materi yang ketiga. Akhlak itu tidak berdiri sendiri. Materi ketiga ini. Dalam Islam menurut Bapak Profesor Dr. Harun Nasution MA PhD, akhlak tidak bisa dipisahkan dari iman. Ia tidak hanya berdasar pada budaya atau kebiasaan, tapi harus memiliki fondasi spiritual dan keimanan kepada Allah. Tanpa iman, akhlak bisa menjadi rapuh karena tidak memiliki landasan ilahi yang kuat. Akhlak yang baik maka akan menjadi spiritual yang baik juga dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan keluarga pribadi. Maksud dari makna kata akhlak yang baik maka akan menjadi spiritual yang baik juga dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan keluarga pribadi. Maksudnya itu, ketika kita mempunyai akhlak yang baik, maka Allah akan menuntun kita ke jalan yang baik, spiritual yang baik, dan perilaku yang baik terhadap kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan keluarga kita yang pribadi. Akhlak dalam konteks Islam merujuk pada perilaku sikap dan moralitas seorang yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Ini mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam. Akhlak juga dapat diartikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk bertindak tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Maka dari itu teman-teman, ketika akhlak kita baik, maka Allah akan membimbing kita ke jalan yang baik, seperti bertutur kata, bermasyarakat, bersosial, dan beretika dalam kehidupan. Maka itu kalau kita mempunyai akhlak yang baik, insya Allah kehidupan kita akan menjadi dibimbing oleh Allah dengan ke jalan yang baik pula. Teman-teman, masih di hubungan iman dan akhlak, materi hubungan iman dan akhlak, materi keempat. Iman secara akhlak adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, iman bukan hanya diyakini dalam hati, tetapi juga harus menghasilkan akhlak yang baik, seperti jujur, amanah, dapat dipercaya. Jujur, amanah, ketika kita diamanahkan menjadi ketua masjid, maka kita harus dapat dipercaya oleh sebagian jamaah dalam menata kelola pengelolaan fungsi masjid tersebut dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dan rendah hati. Kita sebagai manusia harus sabar dan rendah hati, selalu rendah hati kepada seseorang, karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena manusia tepat letak kesalahan, letak kekeliruan, maka dari itu kita harus rendah hati bahwasanya kita masih perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan perantara dari para guru, dan bimbingan perantara dari dosen, dan bimbingan perantara dari kiai. Kita ini hanya manusia biasa yang perlu terus belajar dan terus dibimbing dalam setiap langkahnya. Yang ketiga, sopan santun. Nah, sopan santun ini teman-teman, kita harus bersopan santun kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada masyarakat di sekitar kita, kepada para guru kita, dan kepada dosen-dosen kita, serta kepada ustadz dan kiai-kiai kita. Kita harus bersikap sopan, bersikap santun dalam bersosial. Kita tidak boleh melanturkan kata atau membantah sedikit pun,
kata-kata yang tidak baik kepada mereka, karena itulah bukti sikap dan jiwa sopan santun kita kepada para guru, dosen, ustadz, kiai, maupun masyarakat sekitar, maupun kedua orang tua kita. Nah, yang terakhir ini, tidak menyakitin orang lain. Sekecil-kecil apapun dan sehebat-hebat apapun kehidupan kita, janganlah menyakiti hati orang lain. Janganlah kita menyakiti hati mereka, apalagi membuat mereka sedih, apalagi membuat mereka tidak suka dengan kita, apalagi membuat mereka berat melihat kita. Maka dari itu, kita jadilah orang yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain.